Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى من أبا ربك هدي محمد الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi wa amarani bimakarimil akhlaq. Al-hadis au kama qol. Yang sangat kami muliakan seluruh masyayikh Bahrul Ulum, yang sangat kami muliakan seluruh zuriyah Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, sedaya kiai, ibu nyai, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah santri-santrinipun Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang sangat kula mulyakaken. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, taufik dan ma'unahnya kita yang hina ini didudukkan oleh Allah di majlis yang sangat mulia ini. Kita yang hina ini didudukkan oleh Allah di rumahnya yang sangat mulia ini. Kita ditempatkan di majlis yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kata kecuali hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingkang nomor kali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman, diberi oleh Allah kekuatan ketakwaan, diberi oleh Allah keistiqomahan. Mudah-mudahan berkat majlis yang sangat mulia ini, dengan kemuliaan pengarang kitab Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari, dengan kemuliaan guru-guru kita khususnya Mbah Yai Jamal, Mbah Yai Jalil, murabbi ruhina wa mursyidina Asy-Syaikh Harir Salahuddin,
kita ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, malam ini bersama-sama membaca satu nasihat, satu hikmah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya yang judulnya di antara tanda bodohnya seorang murid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Min jahlil muridi ayyusi'a al-adabah fatuakharu al-uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laquti al-imdad wa aujabal ib'ad faqad yuqta'u al-madadu anhu min haythu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Satu persatu kita maknai. Min jahlil muridi, di antara tanda-tanda kebodohan seorang murid, ayyusi al-adabah, utawi yento elek atau berbuat jelek sapa murid al-adaba ing adab, su'ul adab. Karena su'ul adab yang dilakukan seorang murid, lalu seyogyanya dia terkena adab, dia terkena siksa, dia terkena hukuman. Hanya saja fatuakharu al-uqubatu anhu, lalu hukumannya itu diakhirkan dari murid tersebut, yakni tidak langsung dihukum. Karena dia tidak langsung dihukum, maka kemudian dengan pongahnya dia berkata, fayaqul law kana hadza su'a adabin, kalau ini su'ul adab, lakuti al-imdad, maka pasti diputuslah anugerah-anugerah, diputuslah bantuan-bantuan dari Allah. Wa aujabal id'ad, dan mewajibkan menjadi jauh. Dia tidak merasa bahwa dia dihukum karena su'ul adabnya, karena buktinya dia masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Faqad yuqta'u al-madadu anhu min haitsu la yash'uru, padahal sebenarnya sesungguhnya yuqta'u al-madadu anhu, madad dari Allah, anugerah dari Allah, bantuan-bantuan dari Allah telah diputus dari murid tersebut, min haitsu la yash'uru, tapi sayangnya dia tidak merasa kalau dia sudah diputus dari bantuan Allah. Walau lam yakun illa man'ul mazid, sekalipun pemutusan madad itu dari Allah dengan berupa tidak adanya pertambahan kebaikan dalam dirinya. Progres kehidupannya semakin lama, semakin tua, semakin berilmu, tidak ada nilai tambah positif. Dia di tempat, berjalan di tempat. Itu sebenarnya adalah bentuk hukuman, tapi dia tidak sadar kalau itu adalah hukuman. Waqad yuqamu maqamal bu'di, terkadang dihukum itu bukan dihukum fisik,
tapi orang itu dijauhkan makomnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa la yadri, sayangnya orang itu, murid itu tidak sadar kalau dia sedang menerima hukuman dari Allah. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid, dan terkadang tanpa diketahui ia telah dijauhkan oleh Allah dengan kosongnya hati. Hatinya yukhalliyaka wa ma turid, hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhalang dari apa yang menjadi keinginannya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, ketinggalanipun nopo yang kita baca malam ini adalah inti dari tasawuf. Sebab guru kita Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin niku sering dawuh at-tasawuf kulluhu al-adab. Tasawuf itu semuanya berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang etika. Kalau kita tilik satu persatu lafad demi lafad, maka min jahlil murid. Pertama kita menemukan kata bodoh. Yang kedua kita menemukan kata murid. Kulo awali dari yang kedua, murid. Seorang paling tidak manusia niku dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Orang yang belajar tasawuf niku biasanya pengelompokanipun kalih. Yang pertama adalah murid, yang kedua adalah arif. Murid niku adalah seseorang yang dalam hidupnya dia berusaha berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku naminipun murid. Kullu man arada ayyataqarraba ilallah, semua orang yang menghendaki mendekat kepada Allah niku naminipun murid. Jadi dia masih dalam taraf berjalan menuju Allah. Yang bahasa buku nipun Abah salik ilallah, berjalan menuju Allah. Niki murid. Lah, murid yang berjalan menuju Allah niku mulia sekali. Sebab namanya perjalanan niku insya Allah suatu saat sampai. Insya Allah suatu saat akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal menunggu waktu kapan orang itu sampai, asalkan dia terus bisa menjaga adab. Lah kalau murid ini sudah tidak bisa menjaga adab, ya enggak akan sampai, maka akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki murid. Econi dados murid, orang yang berjalan menuju Allah kados panjenengan ngeten niki, seandainya di tengah perjalanan kita ditakdir oleh Allah wafat, meninggal sebelum sampai, sebelum wasil, sebelum wusul ilallah, maka kita ditulis seperti orang yang sudah wusul kepada Allah, asalkan menjaga adab. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, orang yang disebut murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah niku caranya diantaranya adalah biislahi halihi zahiran wa batinan, yang pertama. Yang kedua wal istiqamatu fi tariqatihi. Seorang murid, orang yang menginginkan mendekat kepada Allah niku caranya satu, terus berusaha memperbaiki kondisi dirinya, baik itu kondisi zahir maupun kondisi batin. Makanya ada istilah membersihkan diri yang disebut dengan tazkiyatun nafas,
Pembersihan diri niku adalah satu cara seseorang mendekat kepada Allah. Engkang nomor kalih yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah wal istiqamatu fi tariqatihi. Dia istiqomah dalam thariqahnya. Dia berusaha istiqomah dalam thariqahnya. Kalau orang itu sudah melakukan kedua hal ini, maka dia butuh orang lain. Tidak bisa seseorang itu membersihkan dirinya zahir batin tanpa guru. Seseorang yang membersihkan dirinya zahir batin tanpa guru, maka gurunya nanti syaitan. Tahu-tahu dia mengaku sakti, mengaku dan lain sebagainya. Karena dia enggak punya guru. Makanya dalam dunia tasawuf niku biasanya seorang murid niki melakukan pembersihan dirinya, melakukan istiqomah, melakukan aurat-auratnya satu bitaujihi mursyidin. Bitaujihi mursyidin, dengan taujih, dengan arahan bimbingan dari seorang mursyid. Mau tidak mau harus memiliki mursyid. Tapi kadang-kadang karena waktu yang jauh, jarak yang jauh, waktu yang tidak memungkinkan, sehingga seseorang itu tidak semangat mencari mursyid. Jadi kula niku kemarin diceritani ketika sampai di sebuah makom, seorang Habib niku datang ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia pingin menjadi muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi oleh beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dibilangi, gurumu bukan saya, guru futuhmu bukan saya, tapi guru futuhmu ada di India. Bayangkan bapak-bapak, dari Yaman ke India tidak ada pesawat, tidak ada bis, tidak ada kereta api. Tapi karena dia sudah diarahkan untuk pergi ke India, gurunya si A rumahnya di sini, berangkatlah dia dari Yaman ke India. Begitu dia sampai di India, di depan rumah gurunya itu, gurunya yang ditunjukkan oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sedang melakukan tasyakuran. Pintunya ditutup rapat. Karena pintunya ditutup rapat, gak bisa masuk, dia gak pulang, nunggu di pintu itu sampai beberapa hari. Sami nggih kados murid sakniki badhe sowan teng kiai ini tutupan kinten-kinten pripun? Balik. Besok datang lagi tutupan. Yo apa sih kiai kok tutupan terus? Suudon sudah kepada kiai. Berhari-hari dia hanya berada di depan pintunya itu. Bukan hanya diam di depan pintunya niku bapak-bapak, guru yang ada di dalam itu bertanya kepada pembantunya, siapa yang di depan pintu itu? Anu Pak Kiai, katanya dia diutus oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk berguru kepada sampean. Wes gak usah dibukakan pintu, tutup. Kira-kira kalau kula kali panjenengan pripun? Gak patean maning. Guru akeh ngono. Subhanallah, karena saking manut pada taujih, arahan dari seorang mursyid itu, dia tetap berdiri di situ. Diujilah oleh gurunya itu, gimana semua orang yang sedang makan itu koboan. Kalau wekdal niku dahar kali Habib Umar 164 niku koboan. Jadi pertama niku dituangi untuk sak derenge dahar, kemudian sak mantuni dahar dituangi lagi. Alhamdulillah kalau sakit menyediakan tisunya ngelap niku kalau ditakdir sakit. Lah hasil koboan seluruh peserta tasyakuran niku tahlilan lah gampangan kalau kali panjenengan niku dibawa satu ember ke atas loteng, disiramkan ke orang yang ada di depannya itu.
gak dibukakan pintu, disiram air kobokan, basah kuyup. Apa yang dia lakukan? Dia peras bajunya, tetap berdiri di situ. Waduh, nek ngeten niki ketinggalan di boten sakit nggih Bapak. Sakit nih jenengan, insyaallah sakit. Begitu diuji seperti itu, dibukakanlah pintunya. Ya sudah, pulang sana. Begitu dia pulang, futuh. Makanya guru diku ada yang disebut dengan Syekhul Ilmi, ada yang disebut dengan Syekhul Futuh. Gara-gara ditunjukkan oleh seorang mursyid untuk berguru ke sana, dan dia bersabar di depan pintu itu, dia bersabar disirami air seperti itu, subhanallah, difutuh oleh Allah. Sangat mudah difutuh oleh Allah. Jadilah dia seorang wali kutub gara-gara disiram niku. Jadi kadang-kadang murid-murid niku kedah diuji juga nggih. Jadi murid-murid muhibbin, murid-murid al-amanah, al-fatah, al-mardiyah niku kadang-kadang perlu disiram peceren ngoten. Sing niku sakniki ngeten, sing nyiram kutub ndah, sing nyiram sampean ya padha ae. Mboten-mboten di situ, tapi diletak ridhonya terhadap perlakuan gurunya. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, bitaujihi mursyidin. Kalau kita sudah tidak bisa menemukan mursyid, masih ada jalan yang kedua untuk membersihkan diri zahir batin niku, wa imma bisti'anati sadiqin saduk. Bisa saja orang itu meminta pertolongan kepada kawannya yang adil, kawannya yang jujur. Maksudipun nopo? Ikut ngaji, ikut pengajian, ikut majelis taklim. Kalau seseorang itu belum memungkinkan untuk mendapatkan mursyid, maka usaha membersihkan dirinya niku lewat pengajian, lewat nasihat dari para habaib, para ulama, para kiai, para ibu nyai. Lah niku murid niku kados ngoten. Jadi murid niku adalah sebuah titel yang sangat istimewa karena dia sedang berjalan menuju Allah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, lah dalam perjalanan menuju Allah itu ada murid yang pintar, ada murid yang bodoh. Pintar dan bodohnya itu bukan diukur dari kemampuan dia menangkap pelajaran, tapi ukurannya apakah dia bisa menjaga adab atau dia tidak bisa menjaga adab. Kalau dia bisa menjaga adab, maka murid itu disebut murid yang pintar. Tapi kalau murid itu tidak bisa menjaga etika, tidak bisa menjaga adab, maka murid itu disebut dengan murid yang bodoh. Min jahlil muridi, di antara tanda-tanda kebodohan seorang murid, ayyusi al-adabah, dia su'ul adab. Subhanallah, kula kali panjenengan tasih imut bapak-bapak, mbah-mbah kita dawuh pripun. Sundulu langit ilmumu nak, ngoten nggih. Tapi kalau adabmu gak ono, bodoh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ada yang punya anak perempuan, kalau kita mau mencari mantu, kira-kira yang menjadi ukuran alim, pinter, kaya, apa yang beradab? Ada yang beradab wapi tapi gak ganteng, ada yang ganteng tapi gak beradab. Kira-kira pilih pundi? Sing beradab. Mau niki betul-betul murid abah. Sing kedua, ada yang tidak ganteng tapi beradab, ada yang ganteng kuaya tapi gak beradab. Kira-kira yang kedua kan. Adabe kalau ajari kiambak Gus katanya, mangke kalau ajari sedikit-sedikit adabe ngono. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken,
Lah kalau seorang murid niku tidak bisa menjaga adab, adab dia kepada Allah, adab dia kepada Rasulullah, adab dia kepada guru, adab dia kepada orang tua, adab dia kepada kawan, adab dia kepada makhluk-makhluk yang lain, adab dia ketika masuk masjid, adab dia ketika megang Quran. Sebab likulli makanin adab, setiap tempat itu ada adabnya. Walikulli waktin adab, setiap waktu itu juga ada adabnya. Kalau dia tidak bisa menjaga adab niki, maka orang itu pasti akan terkena hukuman, akan terkena ukubah, akan terkena siksa, akan terkena hukuman gampanganipun. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, hukumannya itu enggak kelihatan. Fatuakharu al-uqubatu anhu, ukubah hukumannya itu diakhirkan karena dia merasa tidak ada hukuman sekalipun dia su'ul adab, sekalipun dia adabnya enggak baik, kok enggak ada hukuman, lancar-lancar saja, sekolahnya naik terus ngoten, rezekinya tetap jalan, tetap lancar. Maka ketika dinasehati oleh gurunya, le ojo suul adab nang pengiran, le ojo suul adab nang konco, ojo suul adab nang wong tua, ojo suul adab nang guru. Kenging nopo kula boten suul adab? Nggih sampean kok kena ukubah le. Maka dia berkata, lau kana hada su'a adabin, kalau apa yang saya lakukan ini adalah suul adab, lakuti'a al-imdad, maka pasti Allah akan diputuslah bantuan-bantuan dari Allah. Nyatanya bantuan dari Allah tetap jalan pada saya masih bisa makan, bahkan makan saya lebih enak dibandingkan konco-konco yang beradab itu. Dengan sombong dia mengatakan begini, kalau ini su'ul adab menyebabkan saya disiksa, menyebabkan saya disangsi oleh Allah, maka pasti Allah menghentikan anugerahnya. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang orang itu hanya berpikir materi. Ini materi masih tetap saya dapati, padahal saya masih su'ul adab. Wa aujabal ib'ad, dan pasti saya akan dijauhkan. Ternyata saya masih dekat. Maka para rawuh dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, faquti'a faqad yuqta'u al-madadu anhu min haitsu la yash'uru. Sebenarnya murid yang su'ul adab itu sudah diadab oleh Allah, sudah disangsi oleh Allah, sudah disiksa oleh Allah. Sayangnya dia tidak merasa kalau dirinya sedang disiksa. Malam ini mari bersama-sama kita merogoh niku napa nggih? Ngerayangi niku napa nggih, Pak? Meraba, pinteran bapak kadang-kadang meraba diri kita, jangan meraba orang lain, sebab kadang-kadang lebih senang meraba orang lain dibandingkan meraba dirinya sendiri. Malam ini bersama-sama di masjid yang mulia ini kita meraba diri kita. Jangan-jangan kita sedang dihukum oleh Allah. Jangan-jangan kita sedang disiksa oleh Allah, tapi kita tidak merasa kalau kita sedang disiksa oleh Allah. Lah bentuk adab dari Allah niku para rawuh teng kitab niki Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, yang pertama man'ul mazid, dicegah dari pertambahan. Seharusnya dengan bertambahnya nikmat, seharusnya dengan bertambahnya usia, seharusnya dengan bertambahnya ilmu, kita juga bertambah mendekatnya kepada Allah. Kita bertambah dalam kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Tapi kalau seseorang itu pertambahan usia, pertambahan ilmu, pertambahan anugerah terus bertambah, tapi secara kualitas,
secara kuantitas ibadahnya enggak ada tambahan sama sekali, berarti orang itu sedang disiksa, tapi dia tidak paham kalau dirinya sedang disiksa. Man'ul mazid yang pertama. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken. Ya Allah, ngeten iki bingung nggih Bapak-bapak. Salat duha 2 rakaat. Seharusnya semakin bertambah ilmunya, rakaatnya tambah. Ya, jangan 3 rakaat Pak, witir kalau 3 rakaat. Ya 4 rakaat. Tambah lagi 6 rakaat. Bangun malamnya tambah, ngajinya tambah, terusnya tambah, sodakohnya tambah, dan lain sebagainya. Lah kalau pertambahan itu terjadi dalam diri kita, itu berarti kita sedang tidak diadab oleh Allah. Tapi kalau tidak ada pertambahan, itu namanya man'ul mazid. Kalau kita merasa di man'ul mazid oleh Allah, maka yang harus dikoreksi nopo bapak-bapak, ibu-ibu, adab kita. Jangan-jangan ada yang salah dalam kita beradab. Wonten seorang tokoh naminipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhu. Beliau suatu saat ketika saya sedang menunggu jenazah bersama orang banyak yang akan disembahyangkan di Masjid Asy-Syuniziyah, iki teng kitab terjemah Al-Hikam ingkang ngeten niki wonten cerita. Tiba-tiba ada seorang miskin minta-minta. Ada seorang miskin minta-minta di tengah-tengah sedang terjadinya napa niku bapak-bapak, menunggu sholat jenazah, antri sholat jenazah. Tiba-tiba ada saja orang yang nyelonong minta-minta. Maka dalam hatiku berkata, tidak diucapkan, tidak disampaikan, tapi dalam hatinya dia berkata, orangnya masih gagah. Sering nama buatan kata nih, orangnya masih kuat, masih gagah, perkasa. Kok minta, menghinakan dirinya. Dalam hatinya berkecamuk ngoten, apakah dia tidak pernah ngaji di Al-Muhibbin malam Selasa bahwa seorang yang minta-minta itu kelak di akhirat akan datang dengan apa niku bapak-bapak, muka yang tidak ada dagingnya. Dia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Tidak diucapkan bapak-bapak, hanya kerentek dalam hati. Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi niku mengatakan, andai orang ini bekerja karena dia masih mampu bekerja, maka niscaya itu lebih terhormat baginya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, nopo yang terjadi? Singkat cerita, pulanglah, selesailah pemakaman itu. Malam harinya Syekh Abdul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu niku melakukan sholat malam seperti biasanya. Tapi begitu dia hendak melakukan sholat malam itu, dia enggak kuat. Biasanya dia sholatnya terengginas, biasanya dia sholatnya semangat. Gak kehitung rokaatnya nih. Kalau kali panjenengan kan dihitung rokaatnya. Ojo kelebihan ya. Yang penting 6 salaman. Terus yang berikutnya 4 salaman. Terus gak oleh lebih teko. Iku wis. Iku dawuh saking guru. Kadang-kadang kalau kan perhitungan. Kali Allah niku perhitungan. Ojo kakean-kakean. Gak sesuatu yang berlebih-lebihan itu israf. Dia hendak melakukan sholat malam niku berat sekali. Oh kata beliau, berat sekali. Tertidur saya. Tiba-tiba saat saya tertidur itu, mimpilah saya. Di tengah mimpi itu ada sebuah pesta. Di tengah-tengah pesta itu tiba-tiba ada orang menghidangkan satu nampan kepada saya makanan, kata Syekh Abdul Qasim.
bahasa kula boten saged kasar nggih bener. Makan ini. Makan ini. Saya terima nampan itu, ternyata nampan itu berisi bangkai. Bingung saya, kok berisi bangkai? Makanya ada kata-kata lahma akhihi maitan fakarih tumu. Begitu saya dihidangi dengan bangkai makanan itu berupa bangkai daging, dan yang menyatakan itu mengatakan ini makan bangkai daging saudaramu. Terbangunlah saya, langsung saya ingat ayat Allah, lahma akhihi maitan fakarih tumu. Ini daging saudaramu yang kamu tidak senang disuruh makan. Berarti saya ada adab tercela, ada adab yang salah pada kawan saya yang kemarin minta. Lah tiang kados ngoten niku bapak-bapak, kalau dia merasakan man'ul masjid dalam dirinya, maka dia pasti segera melakukan koreksi apa yang salah dari adab saya. Untung bapak-bapak namanya orang bersih, namanya orang hebat, langsung diingatkan oleh Allah, letak kesalahanmu ini, kamu kemarin kerentek dalam hatinya. Andai orang itu enggak minta tapi bekerja, maka dia lebih mulia dan terhormat dibandingkan dia minta. Akhirnya saya cari orang yang kemarin minta dengan mencari informasi. Kemarin ketika ada jenazah yang sedang kita tunggu untuk disolatkan, ada orang yang minta. Siapa di antara kawan-kawan yang tahu? Itu fulan. Di mana dia? Ngepostnya biasanya di sungai Dijelah. Di sungai apa niku Pak yang ada penghalang air sungai, tidak, bendungan. Di bendungan itu dia biasanya berada. Berangkatlah saya ke bendungan itu, dan betul ternyata orang yang saya kerenteki elek kemarin itu sedang berada di bendungan itu mengambil sisa-sisa semangka, sisa-sisa sayuran untuk dimakan. Begitu saya datang, assalamualaikum, dia enggak menoleh sambil mengambil makanan itu, mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Masih mau ngerasani saya lagi apa? Tanpa noleh dia mengatakan, masih mau ngerasani saya lagi apa datang ke sini? Boten. Kalau badhe nyuwun ngapunten, saya datang ke sini untuk meminta maaf. Ya wis, ojo diulangi yo. Siap, enggak diulangi. Kosong. Pulanglah saya. Begitu saya mendapatkan pemaafan dari orang itu, malamnya saya normal kembali, sholat semangat kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah kehebatan seorang dahulu. Begitu terasa terjadi pengurangan kualitas kuantitas ibadahnya, langsung ditunjukkan oleh Allah di mana letak kesalahannya. Makanya begitu kulo masuk ke tanah Tarim, alhamdulillah kulo kali istri ditakdir ke Tarim, Yaman, Hadramaut, sareng kali anak kulo Muhammad Hasan Mustafa, nyuwun pangestu, nyuwun doa saking panjenengan, mugi-mugi pinaringan kiat putra kulo tengriku, karena yang mengarahkan ke Yaman, ke Tarim niku adalah mbahnya ketika masih sugeng. Mbah Yai Jamalnya niku sangat kagum pada Habib Umar dan pingin agar anak kula niku diterima menjadi muridnya Habib Umar, dan alhamdulillah atas ridho dari mbahnya, Habib Umar menerima murid dari Indonesia itu untuk tahun ini hanya 20, kemudian membengkak menjadi 23 anak dalem Hasan ingkang bajengipun niku termasuk katut. Dari 23 niku diseleksi malih teng Tarim, diambil 4, alhamdulillah katut langsung menjadi muridipun Habib Umar. Begitu kita masuk ke Tarim, kita diberi bekal bagaimana beradab di Tarim. Jadi ilmu pertama yang kulo dapatkan dengan anak kulo, dengan istri kulo di Tarim niku adalah, kalau Anda masuk ke Tarim, jaga adab.
Dan adab yang paling harus dijaga di tarim niku adalah jangan sampai suudzon, harus husnudzon. Kemudian beliau Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri dan Habib Salim bin Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dawuh, di antara adab orang husnudzon niku ngeten, seandainya kita husnudzon dan husnudzon itu salah, itu lebih baik dibandingkan suudzon. Sekalipun husnudzon niku salah, pasti masih bermanfaat. Niku rati berat ngeten. Makanya yang paling berat niku adalah menghilangkan suudzon. Karena saking beratnya Allah mengajari kita dalam doa, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami unek-unek elek suudzon kepada orang yang beriman. Kemudian beliau bercerita, di Tahrim niku pernah ada wali kutub gara-gara husnudzon yang salah. Ceritanya pun ngeten. Ada seorang bajingan, perampok, wis pokoknya maksiat lah, pelaku maksiat. Begitu dia sadar mendapatkan hidayah dari Allah, semua hartanya niku disatih, dijual. Dicarilah kiai untuk menyerahkan hartanya itu, dan dia pingin napa niki berguru kepada kiai tersebut. Berangkatlah orang yang mantan penjahat niki mencari kiai tanglet teng rencang-rencange. Di sini ada ndak kiai? Oh, ndak ada di sini. Yang lagi viral itu kiainya di sana. Jadi kiai niku ada kiai viral, ada kiai tidak viral. Bahasa walinya niku ada wali masyhur, ada wali mastur. Jenengan niki wali-wali yang mastur, wali-wali yang ketutup jenengan niki. Bapak-bapak, berangkatlah dia menuju tempat di mana di situ ada kiai viral. Begitu sampai di dalamnya kiai viral, maksudnya kiai viral itu dia hanya memviralkan dirinya lewat media bahwa dia adalah kiai hebat, ternyata dia bukan kiai. Dia bajingan juga sebenarnya. Hanya serbannya dibesar-besarkan untuk nipu orang, untuk mengeruk keuntungan. Begitu dia datang di sana dengan prosesi yang berbelit-belit, niku ketemu niki, akhirnya ketemulah dia dengan kiai yang viral yang sebenarnya bukan kiai, tapi piyambakipun niku husnudzon kalau itu betul-betul kiai besar. Karena melihat serbannya juga sudah besar. Akhirnya di hadapan kiai viral yang hebat niku dia mengatakan, Pak Kiai, saya datang dari tempat yang jauh, saya ini adalah orang jahat, saya pekerjaannya ini, tapi saya mau tobat Pak Kiai, tolong bimbing saya, arahkan saya, taujihkan saya agar saya bisa seperti Pak Kiai. Terus niku semua barang kulo niku kulo serahkan kepada Kiai. Jadi kalau ke Kiai niku bekto barang niki sponsor niki. Bawa barang-barang saking sungguhnya nih. Terus kata kiai niku, ya sudah, masukkan barang-barangnya ke sana. Ikuti perintah saya. Siap Pak Kiai. Karena kamu telah bersungguh-sungguh ingin bertobat dan ingin menjadi seperti saya, satu, saya beri tugas kamu nyangkul sawah saya. Siap Kiai, hanya nyangkul. Enggak. Siap Kiai. Akhirnya dia nyangkul bapak-bapak. Gak disukani wiritan, disukani cangkul. Pancene kiai ini sanis kiai, mboten saged maringi wiritan. Tapi dia husnudzon kepada gurunya itu. Dia tidak punya prasangka buruk sedikit pun kepada gurunya itu. Nyangkullah dia, di tengah-tengah dia nyangkul, di Tahrim niku wonten wali kutub wafat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau wali itu wafat, itu gantinya pasti ada. Tapi kalau orang alim wafat, itu gantinya sulit. Makanya lebih berat dalam dunia ini meninggalnya seorang alim dibandingkan meninggalnya seorang
wali, karena bolongan wali seperti cagak ngeten niki yang menjaga kokohnya masjid ini. Kalau satu cagak ini sudah rusak, pasti akan disangga dengan cagak yang baru. Niku wali. Meninggallah sang wali kutub itu. Lah begitu wali kutub satu itu meninggal, wali kutub yang semuanya niku berkumpul bermusyawarah, kira-kira siapa ya yang menjadi gantinya kawan kita ini. Bermusyawarahlah para wali kutub itu, kemudian sepakat bapak-bapak, iku wae sing sedang nyangkul itu dijadikan penggantinya wali kutub. Apa alasannya? Sebab dia hatinya bersih, tidak ada unek-unek elek, husnudzon betul dia kepada kiainya. Padahal kita tahu siapa kiai itu. Iya, kami sepakat, bersepakatlah semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian para wali kutub itu berkumpul bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan panjenengan, ya Allah, dengan ini, tolong ya Allah, kami memohon saudara kami yang sedang mencangkul itu panjenengan angkat menjadi wali kutub, penggantinya kawan kami yang meninggal. Allah menerima munajat itu dan mengangkat orang itu menjadi wali kutub. Dia diangkat menjadi wali kutub karena nyangkulnya, karena taubatnya, apa karena husnudzonnya? Karena salamatus sadrinya, hatinya niku jembar, hatinya niku bersih, hatinya niku husnudzon. Kalau dituturi kali kawan-kawan yang di sana, pokoknya di sini ini jangan sampai kita suudzon. Di Tahrim niku jangan sampai suudzon. Kok nih balik ke Indonesia kok apa suudzon titik-titik. Mboten, mudah-mudahan terus husnudzon. Jangan pernah suudzon. Kenapa? Habib Alwi cicitipun sahibu Ratib Al-Attos, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos niku punya cicit panggih kali kula mengantarkan kita ziarah ke makam-makam niku, dawuhipun ngeten, kami para Alawiyin, kami para habaib di Tahrim itu ketika melihat orang, kami menganggap jangan-jangan orang itu adalah Nabi Khidir, sehingga kami enggak pernah berprasangka jelek, merendahkan orang sekalipun di mata kami kelihatan rendah. Sebab bisa saja dia adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Sebab Nabi Khidir itu bisa berbentuk siapapun. Makanya pernah wonten niku ponaan kula kali anak kula niku cerita teng Masjid Tahrim niku wonten sebuah masjid yang sangat angker boten angker karena sebab masjid niku biasa disolati Nabi Khidir. Dicagak-cagaknya niku sering dijaga oleh Khulafaur Rasyidin. Niki masjid luar biasa bapak-bapak. Lah kula disuruh kali anak kula kali ponakan kula, Abah sholat di sini. Kenapa nak? Ini sholat tempatnya Nabi Khidir. Abah tahu ini. Nopo niku cagaknya niku lho Pak. Koyok jenengan paham ranjang kayu yang muter-muter niku Pak. Cagaknya muter-muter niku, yang diukir muter-muter. Jadi ada satu tiang yang muter-muter ngoten. Sedangkan yang lain biasa. Kemudian diceritakan kali anak kula, "Bah, niki tiang muter-muter ngeten niki boten diukir sebab ini batu." Kenapa nak kok iso muter-muter? Karena tiang ini biasa ditawafi para malaikat, sehingga auranya malaikat niku muter-muter sehingga kados jajan sing muter-muter niku. Lah biasanya kalau Jumat kula nggih dipeseni kali adik kula Gus Saiful Mas, kalau bisa sampean kalau Jumat sholat di sini asar itu dilewat pintu itu biasanya yang keluar pertama kali lewat pintu itu adalah Nabi Khidir. Akhirnya wonten rencangipun putra kula niku nginjen, pokoknya standby bapak-bapak. Begitu selesai sholat dia langsung duduk di pintu itu nunggu siapa yang pertama kali keluar, pasti dia adalah Nabi Khidir. Wah saking seriusnya dia nunggu lama nggak ada yang keluar. Di kok gak keluar. Tahu-tahu yang keluar itu kawannya sekamar.
Kawan sak kamarnya itu loh Pak, sak kamar sak pondok niku keluar. Ternyata sampean sing metu, tak kira Nabi Khidir Kang. Wis gak sito minta barokah, gak sito salaman, ternyata mau sampean. Begitu dia pulang bapak-bapak dari masjid niku ke kamarnya, kawan yang keluar pertama kali niku sedang sakit. Loh, Kang, sampean gak sholat nang masjid kono tadi asar? Saya mulai duhur sakit, gak metu teko kamar. Ya Allah, berarti tadi itu subhanallah niku bapak-bapak. Makanya Habib Alawi niku pesen teng kula, saya ketika ditakrim itu enggak berani memandang rendah orang, sebab bisa-bisa dia adalah Nabi Khidir. Yang jelas enggak maksiat, enggak mungkin Nabi itu maksiat. Tapi beliau bisa menjadi siapapun. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan niku yang akhlak. Jadi adab niku paling penting. Jadi kasihkan cerita maki boten diteruskan. Terus kalau terusakan Bapak. Yang pertama, kalau orang itu su'ul adab, maka siksaan dari Allah itu adalah man'ul masjid. Yang kedua, orang itu waqad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Dia hatinya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allah dengan cara, orang yang dijauhkan dari Allah itu adalah orang yang dirinya itu oleh Allah dimudahkan mengikuti hawa nafsunya. Jadi ciri orang yang dihinakan oleh Allah niku teng kitab niki ditulis, tanda orang yang dihinakan oleh Allah itu ada 3. 1, sukar melakukan ibadah atau ketaatan padahal dia sudah bersungguh-sungguh ingin taat, tapi wabot ngelakoni ketaatan. Berarti orang itu sedang dihukum oleh Allah, tidak didekatkan dengan Allah. Bapak-bapak kula tangleteng jenengan, kalau jenengan dihukum oleh istri jenengan, misalnya langkung eco pundi, dihukum tidak dibuatkan kopi, dengan dihukum gak boleh masuk kamarnya, gak oleh nyedek aku 1 tahun, gak oleh nyedek aku 1 bulan. Kata jenengan, kalau aku dihukum suruh macul, siap dek. Kalau aku dihukum tidak dikasih makan, siap dek. Tapi kalau aku dihukum tidak bisa memandang wajahmu, mana aku kuat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hukuman yang paling berat itu ketika kita dijauhkan dari sesuatu yang sangat dari yang sangat kita inginkan selalu dekat. Jadi hukuman itu dijauhkan dari Allah. Lah bentuk dijauhkan dari Allah itu, orang itu pingin taat tapi sulit melakukan ketaatan tersebut. Ingkang nomor kali, orang itu tandanya dihinakan, dihukum oleh Allah, dijauhkan dari Allah, mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dalam syarah kitab Al-Hikam niki, orang itu sangat gampang terjerumus ke dalam maksiat. Kadang-kadang tahu-tahu maksiat, enggak direncanakan tahu-tahu maksiat. Niku berarti orang niku dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tanda seorang itu dihinakan oleh Allah adalah tertutupnya pintu butuh kepada Allah, sehingga dia sudah tidak merasa butuh dan berdoa kepada Allah. Wis gak butuh nang pangeran, gak berdoa nang pangeran, ditutup pintu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tanda kalau orang itu ditempatkan di tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan
orang itu mendapatkan taufik pertolongan dari Allah, mudah mengerjakan amal kebaikan padahal ia sebenarnya tidak niat melakukan kebaikan. Tidak ada rencana melakukan kebaikan, tapi tahu-tahu dimudahkan oleh Allah mengerjakan kebaikan. Itu berarti orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu sudah berencana berusaha melakukan kemaksiatan tapi dihindarkan oleh Allah, ditutup oleh Allah dari berbuat maksiat. Bahasa hikamnya disatruh, diberi tabir oleh Allah sehingga dia sekalipun pingin maksiat terhindar terus dari maksiat. Berarti orang itu dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, selalu terbuka hatinya untuk terus memohon kepada Allah, merasa hajat, merasa butuh kepada Allah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam hadis qudsinya, inna adna ma asna'u bil alimi idza athara syahwatahu ala mahabbati an uhrimahu ladhidha munajati. Kula ulangi, inna adna ma asna'u bil alimi, sesungguhnya paling ringan-ringannya siksa yang saya perbuat untuk orang alim, untuk seorang murid, idza athara syahwatahu ala mahabbati, ketika murid itu, ketika orang alim itu lebih mendahulukan syahwatnya dibandingkan cintanya kepada aku, an uhrimahu ladhidha munajati, saya akan haramkan orang itu merasakan nikmatnya bermunajat. Makanya bapak-bapak, kula kali panjenengan biasakan teng wingkingipun abah kalau donga dereng lami sudah nangis. Tahu-tahu loh baru permulaan sudah nangis. Kula ditangis-tangisno gak nangis. Nangis. Karena tiang-tiang kados ngoten niku sampun merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Ngaten niku lho abah sudah segugukan nangis. Allahumma illam akun an ablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'. Ya Allah, kalau saya tidak pantas menuju rahmatmu, tapi rahmatmu amatlah pantas sampai kepada aku, karena rahmatmu meliput segala sesuatu dan saya termasuk dalam segala sesuatu itu. Ya Allah, sekalipun saya tidak pantas untuk mendapatkan rahmatmu, tapi rahmatmu pantas sampai kepada saya. Ngoten niku abah kita, guru kita langsung nangis karena menemukan nopo niku bapak-bapak, lezatnya beribadah. Jenengan kedah syukur sesyukur-syukurnya kepada Allah karena jenengan diparingi menemukan lezatnya tolabul ilmi. Hujan gak hujan berangkat jenengan. Kenapa? Karena jenengan diberikan kenikmatan oleh Allah, ngaji niku enak. Kalau aku gak ngaji malam Selasa itu kok koyo ada yang hilang dalam hidup ini. Niku berarti kita sedang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terakhir kula tutup dengan adab, contoh adab jelek yang paling tinggi mawon. Adab jelek kepada Allah, adab jelek kepada Rasulullah, adab jelek kepada guru, adab jelek kepada orang tua, adab jelek kepada sahabat, adab jelek kepada tetangga, adab jelek kepada hewan ciptaannya Allah, adab jelek-jelek yang lain-lain. Kalau namung mendet satu mawon, adab jelek yang dicontohkan dalam kitab Al-Hikam, jelek adab kita kepada Allah itu adalah
tasrihu lisanihi bisyaqwa ilal khalqi. Tasrihu lisanihi, melepaskan lisannya, bisyaqwa, dengan wadul, curhat, matur, ilal khalqi, pada makhluk. Jadi adab kita niku dianggap jelek apabila dalam kehidupan itu kita niku curhatnya kepada makhluk, tidak curhat kepada Allah. Padahal niku pun biasa nggih, kula niku biasa curhat. Cak, aku pusing mulai kemarin. Niku namanya curhat kepada makhluk. Saya punya problematika A, B, C, D, curhat kepada ahli psikolog. Iki mematikan kantornya psikolog nih, ngoten niku. Dia ndak curhat sama Allah. Dia meninggalkan Allah, padahal yang memberi masalah adalah Allah, yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dia lebih memilih makhluk, lebih memilih sahabat, lebih memilih kawan, dia bercurhat. Tasrihu lisanihi, melepaskan lisannya, bisyaqwa, dengan watul, curhat, meminta pertimbangan, meminta jalan keluar, ilal khalqi, kepada makhluk. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah rindu rintihan hambanya. Karena Allah ingin mendengar tangis hambanya di malam hari. Ini lama sekali enggak tahu nangis, karena selalu menemukan kenikmatan, kemudahan dalam kehidupannya. Tak kayak sakit, tak kayak ujian. Begitu dikasih ujian, dia tidak matur kepada zat yang memberi ujian, dia malah matur kepada kawannya. Begitu dia matur kepada kawannya, saya punya masalah ini, kawannya bilang, aku juga punya masalah ini. Ketemu podo-podo duwe masalah. Makanya Kanjeng Nabi niku pernah dawuhi Sayyidina Al-Hasan, ketika Sayyidina Al-Hasan niku ngirim surat kepada khalifah, karena khalifah lupa tidak memberikan uang yang menjadi haknya Sayyidina Al-Hasan. Jadi Sayyidina Al-Hasan niku biasa mendapatkan uang dari khalifah, setiap bulan dikirimi sekian. Tahu-tahu khalifah dilalaikan oleh Allah, dilupakan oleh Allah, niki wonten teng Sirajut Thalibin. Sehingga 2 bulan khalifah niku tidak mengirim kepada Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan kemudian mengambil kertas, menulis proposal. Jadi niki proposal niku syaqwa ilal khalqi. Habis ini enggak ada jamaah pengajian hikam yang buat proposal, karena proposalnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat proposal kepada khalifah hanya sekedar mengingatkan, 2 bulan saya tidak dikirim. Begitu dia menulis 2 bulan tidak dikirim, mohon diingat, pertanda Hasan bin Ali. Begitu selesai ditandatangani, Rasulullah hadir, datuknya hadir di depan Sayyidina Al-Hasan, bukan dalam mimpi, iyanan, nyoto dia hadir. Begitu datuknya datang, datuknya enggak noleh, datuknya enggak memandang kepada cucunya. Akhirnya cucunya merasa bersalah, kenapa datuk kok jenengan tidak memandang wajah saya? Apa yang salah dalam diri saya? Datuknya hanya mengatakan, wahai anakku Hasan, apakah kamu mau meminta pertolongan kepada makhluk yang dia juga butuh pertolongan? Tidakkah cukup bagimu Allah satu-satunya penolong kita? Disobeklah surat itu bapak-bapak di hadapan Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Al-Hasan merangkul Kanjeng Nabi, meminta maaf. Jadi seseorang itu mungkin saja bersalah, mungkin saja khilaf, cucunya Rasulullah, tapi langsung dibimbing oleh Rasulullah. Para rawi akhirnya Sayyidina Al-Hasan kemudian menulis untuk mengingat ini dalam prasasti, ditulis dalam tongkatnya,
ar-rizqu maksumun wal hirsu mahrumun wal bakhilu madhmumun. Ini prasasti yang ditulis di tongkatnya karena diingatkan oleh datuknya, apakah kamu akan bergantung kepada makhluk yang dia sendiri juga butuh bergantung. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kira-kira tetangga kita mampu ndak menyelesaikan masalah kita? Boten saged, kecuali hanya Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Sebesar apapun masalah itu kecil di hadapan Allah. Kalau Allah ingin menyelesaikan masalah itu, enggak akan pernah selesai. Kalau kita curhat, justru curhat kepada makhluk itu termasuk su'ul adab. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula tutup dengan su'ul adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ul adab kepada baginda Rasul itu pernah ada terjadi pada zaman sahabat. Ketika beberapa orang meninggalkan Rasulullah. Wis gak usah mulut-mulutan gampangane ngoten. Niku su'ul adab Bapak-bapak. Wis gak usah sholawat-sholawatan, langsung nang pangeran. Jadi mereka enggak mau tawassul lewat Rasulullah. Langsung saja kepada Allah, enggak usah lewat Rasulullah bulet, langsung saja ke pucuknya sana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka meninggalkan Rasul karena mereka langsung jujuk kepada Allah, ini dianggap oleh Allah sebagai su'ul adab terhadap baginda Rasul. Turunlah ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai nabiku Nabi Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka yang mau meninggalkan kamu itu karena mereka ingin langsung-langsungan kepada saya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka cinta kalian kepada Allah itu harus lewat ittiba kepada saya, harus ngikut kepada saya, baru yuhibbukumullah, kalian akan dicintakan, akan dicintai oleh Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kalau diterus-teruskan mboten wonten habisnya, karena bertahun-tahun kita ngaji adab kepada abah kita, dan mudah-mudahan ngaji kita manfaat. Sedikit demi sedikit kita mulai beradab, berakhlak, baik itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru mursyid, kepada guru-guru kita. Tidak ada mantan guru, semua yang pernah ngajar kita adalah guru kita, dan kita bisa dijadikan budak kalau beliau-beliau mau. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun agungipun pangapunten, ngemis donga saking bapak-bapak, mugi-mugi kula niki boten sekedar bisa menyampaikan, tapi diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Mugi-mugi ilmu yang diberikan oleh Allah pada kita malam hari ini bukan hanya berada di tulisan, bukan hanya berada di otak kita, tapi menjadi amaliyah kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah anugerah dari Allah, bertambah dekatlah kita kepada Allah. Kalau tutup, manisdada ilman lam yasdad hudan falam yasdad minallahi illa bu'dan. Siapapun orangnya yang bertambah ilmunya, bertambah gelarnya, bertambah semuanya, tapi dia tidak bertambah takorrubnya kepada Allah, maka pertambahan-pertambahan itu hanya menjadikan dia semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdina al-husna bihurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما من قول أو عمل يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك Ya Allah, muliakan guru kami Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hurriyah. Muliakan kedua orang tua kami sedayonipun ya Allah. Muliakan guru-guru kami sedayonipun ya Allah. Muliakan leluhur-leluhur kami sedayonipun ya Allah. Tempatkan beliau-beliau yang telah mendahului kami di tempat yang Engkau ridhai bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sedaya yang akan menyusul beliau-beliau, ya Allah tolong wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disyafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.